Kita hidup dalam penggalan waktu yang teramat menarik, di mana secara material, segalanya tampak sangat baik, melebihi zaman-zaman sebelumnya. Namun kita seolah-olah sinting, dengan berpikir bahwa dunia tak ubahnya seperti toilet raksasa, yang sebentar lagi disiram. Di belahan dunia yang kaya dan maju, anehnya kini justru telah mewabah perasaan akan tiadanya harapan. Itulah paradoks kemajuan yang kita hadapi, di mana semakin baik kondisi yang kita dapatkan, semakin cemas dan putus asa diri kita. Semakin baik keadaan dunia, maka semakin banyak pula kehilangan yang harus kita alami. Sementara itu, semakin banyak kita mengalami kehilangan, maka semakin sedikit alasan kita untuk menggantungkan harapan. Data statistik di Amerika Serikat menunjukkan bahwa gejala-gejala depresi dan kecemasan selama 80 tahun terakhir melonjak di kalangan anak-anak muda, dan selama 20 tahun terakhir, angka ini juga melonjak di kalangan remaja. Bahkan, sejak tahun 1985, baik laki-laki maupun perempuan, tercatat memiliki angka kepuasan hidup yang sangat rendah. Hal ini terjadi karena tingkat stres yang meningkat selama 30 tahun belakangan. Sementara itu, untuk membangun dan merawat harapan, kita membutuhkan 3 hal sekaligus, yaitu, kesadaran akan kendali, kepercayaan akan nilai sesuatu, dan sebuah komunitas. Kesadaran akan kendali, berarti kita merasa seolah memegang kendali atas hidup kita, sehingga kita bisa mempengaruhi jalan nasib kita sendiri. Kepercayaan akan nilai berarti kita menemukan sesuatu yang cukup penting untuk diperjuangkan, sesuatu yang lebih baik, untuk dikejar sekuat tenaga. Sementara komunitas, berarti kita merekat pada sebuah kelompok yang sama-sama menghargai nilai-nilai yang kita pegang dan berjuang keras untuk meraih nilai-nilai tersebut. Tanpa komunitas, kita merasa asing, dan nilai-nilai yang kita yakini lambat laun tidak lagi berharga. Tanpa nilai, tidak ada hal-hal yang layak dikejar, dan tanpa kendali, kita tidak akan memiliki tenaga untuk mengejar apapun. Kehilangan satu hal saja dari ketiga hal itu, maka kita akan kehilangan 2 hal lainnya, dan kehilangan ketiganya, kita akan kehilangan harapan. Dalam buku setebal 348 ini, penulis menjelaskan secara gamblang serangkaian hasil penelitian psikologis, juga sederet kebijakan dari banyak filsuf, mulai dari Plato hingga Tom Waite, untuk berbicara perihal agama, politik, uang, hiburan, dan juga internet. Selain itu, penulis juga menantang kita untuk lebih terbuka dengan diri sendiri, secara jujur berusaha menguak definisi tentang keyakinan, kebahagiaan, kemerdekaan, dan bahkan tentang pengharapan itu sendiri. Salam literasi.